Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan, edisi Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu saat ini ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh menemui hari yang baru, hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan bersama-sama membaca, mendengar bahkan merenungkan firman. Mohon Roh Kudus menolong kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan terus menuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yaitu dari Roma 8 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Pembacaan ini dibawa satu tema, yaitu hutang yang lunas. Ada seorang pemuda memiliki hutang kepada seorang bapa, karena sebelumnya si pemuda meminjam uang untuk membeli motor dengan harga yang cukup mahal. Namun pemuda ini sangat kesulitan untuk mengembalikan dan membayar hutang kepada bapak itu. Bapak ini mengancam akan mencoploskan pemuda itu ke dalam penjara. Namun seorang ibu yang mengasihi pemuda tadi rela membayar semua hutang itu sebagai wujud terima kasih, karena pemuda itu berjanji akan menuruti apa yang sang ibu katakan. Dia bersuka cita karena hutangnya telah lunas. Kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan dan harusnya mendapat hukuman. Hutang itu berujung pada maut yang kekal. Dosa itu karena manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun karena kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Kasih itu membuat manusia hidup menurut Roh dan menjadi milik Tuhan. Manusia adalah orang yang berhutang, tetapi bukan lagi kepada daging, tetapi telah menjadi milik Tuhan. Sehingga hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan milik Tuhan yang hidupnya dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh Roh Allah. Karena itu sebagai milik Tuhan, janganlah hidup menurut kehendak sendiri, tetapi hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asik dengan kesenangan diri, tetapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan.
Demikian perenungan firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Dan kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami tatkala kami menghadapi segala kondisi dalam hidup ini. Kami percaya Roh Kudus terus memelihara hidup kami, menguatkan dan menopang kami, melewati segala beban hidup kami. Mohon hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan, atas tanggung jawab dan peran masing-masing kami. Dan semuanya itu mampu kami lakukan dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan terus dimuliakan di tengah-tengah hidup kami. Ya Bapa di surga, kami mohon kasih dan pengertian-Mu. Terus menopang anak-anak kami dalam pendidikan dan dalam masa-masa permainan masing-masing. Tuhan, Engkau berkati sehingga ia boleh belajar dengan baik dan bermain dengan baik bersama-sama dengan temannya. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan keceriaan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan saat ini lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan, memberi kekuatan kesehatan sehingga ia mampu melakukan tugas pekerjaan yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Ya Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati, selalu bersyukur dalam hidup mereka masing-masing, bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang mungkin saat ini bergumul karena penyakit, bergumul karena persoalan ekonomi, bahkan bergumul karena pekerjaan, karena keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan, sumber solusi, sehingga semuanya ini boleh dilalui. Karena Tuhan selalu membukakan jalan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat yang bersuka cita hari ini karena ulang tahun, karena usia pernikahan mereka alami. Ya Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka, sehingga ia bersyukur bahwa Tuhan selalu peduli dan mengasihi dalam kehidupan masing-masing. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan semua tugas pekerjaan kami sidang jemaat-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, sehingga semuanya ini kami boleh lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami, sehingga ia boleh memerintah bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan, dan di atasnya Tuhan senantiasa kami aman untuk melakukan aktivitas kami setiap hari. Terlebih kami bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakan, sebab semuanya ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam sehat bagi kita semua. Haleluya. Amin.